datang di Teman Ngopi. Ngopeni pikiran. Ini kita lagi ngopi di mana, Pak? Di Jimbaran Bay Beach Resort Bali. Ya, ini kita ada spesial nih, tamu dari Balikpapan. Ada pertanyaan? Biasanya pertanyaannya banyak. Biasanya kalau di grup pertanyaannya banyak loh. Kayaknya saya dulu deh Pak yang nanya. Nah, ini pertanyaan hot biasanya kalau Evi yang nanya. Ini berhubung udah malam ya, jadi kayaknya nggak usah hot-hot ya. Jadi tidak seputar cinta? Seputar cinta tadi kayaknya bukan prioritas Pak, bukan, cinta ya? itu Pak. Nah, termasuk latihan tentang prioritas ya Pak ya. Jadi saya kan beberapa memunculkan beberapa prioritas, yang saya munculkan, tapi banyak bagian-bagian diri yang kayak, ih kamu kan nggak butuh itu, lah emang kamu perlu itu, gitu. Jadi ternyata kita ini selain punya yang selama ini kan kita mikirnya kalau pikiran itu suaranya cuma satu ya Pak ya. Kita pikir misalnya saya, mau makan apa? Oh ya udahlah makan gado-gado aja. Atau nasi padang. Ya, atau nasi padang. Saya pikir itu adalah suara dari satu pikiran. Nah, ternyata setelah di latihan, ternyata itu bukan dari satu bagian saja. Diri ya Pak ya. Ada yang bilang, loh emang kamu perlu. Nanti satu yang bilang, masih butuh itu. Nanti satu lagi, lah emang sekarang kamu perlu itu. Dan itu rasanya berbeda dari bagian diri yang dan berbeda. Banyak ya. Banyak, kalau dihitung-hitung kayaknya lebih dari 25 dia itu Pak, saya perhatikan. Nah, jadi memang segitu banyaknya Pak bagian diri kita itu. Ini biasanya kalau lihat di YouTube tuh, kalau dikasih pertanyaan tuh jawabnya gini. Pertanyaan tadi kan terus jawab. Nunggu perintah dari Insun Sejati. Kan keren kan, kalau gitu kan keren kan. Keren. Actionnya keren gitu kan. Mistik gitu Pak ya. Harus gitu kan, supaya penontonnya banyak. Harus action gitu. Iya, jadi kadang kan kita berpikir kalau ada bagian diri yang meminta kita untuk melakukan ini atau meminta kita jangan melakukan ini gitu kan, kita kadang kita kira bahwa itu hanya satu, suara itu hanya satu, dan ternyata setelah kita alami, kita mengalami bahwa suara itu banyak, berganti-ganti, bahkan sampai ada yang bertentangan kan. Banyak banget sih Pak yang satu meminta kita untuk melakukan ini gitu, yang satu meminta kita untuk melakukan ini, yang satu lagi mungkin meminta kita untuk melakukan ini gitu. Dan ternyata itu banyak sekali. Nah, kalau di dalam sehari-hari kita tidak pernah melatih bagaimana cara kita mendengarkan suara-suara di pikiran itu, ya mungkin kita hanya akan menganggap suara itu satu, dan kita anggap itu suara kebenaran. Karena dia dominan ya Pak? Karena dia dominan, paling dominan. Jadi kalau dia paling dominan, otomatis kan paling kuat. Yang sering kita dengarkan, otomatis yang paling dominan, yang paling kuat. Nah, kita anggap itu satu. Iya Pak, maaf saya potong. Atau mungkin gini, selama ini kita tidak, karena ini kan latihan ini kan pengalaman ya Pak ya, experience yang memang kita rasakan untuk melihat pikiran kita sendiri. Ini kan latihannya Bapak kan tujuannya untuk itu ya Pak ya. Nah, jadi selama ini tuh kita bukan hanya, ya kita tidak menyadari aja kalau suara itu banyak. Jadi yang kita dengar itu hanya yang dominan aja. Iya. Yang kita dengar yang dominan, dan kadang bukan hanya satu yang dominan. Tetapi misalnya gini, ada 4 yang dominan. Sebenarnya ini berbeda-beda gitu. Hari ini saya mendengarkan si A, pikiran yang saya namakan si A ini. Saya anggap itu yang paling dominan kan. Dia mengatakan, oh kamu butuh nge-gym. Oke, kemudian saya nge-gym. Nah, besok si B yang dominan, kan kamu banyak kerjaan, ngapain kamu nge-gym? Oh iya, saya menemukan alasan karena untuk nggak nge-gym. Kemudian ini, kamu makan sehat aja, kan cukup. Si C. Kemudian si D, jalan-jalan aja, kan sama aja ngeluarin kalori gitu. Belum nanti nambahin yang udahlah kurangin makan gluten, nambah gula aja udah sehat kok. Nah, tetapi kita, kalau kita tidak melatih, kita akan mengira bahwa ini itu satu.
Ini kan ganti-ganti padahal kan, hari Iya. ini A, hari besok B, kemudian hari besoknya C, hari besoknya D gitu kan. Ini kan ganti-ganti kan sebetulnya. Iya. Ini kan ego yang berbeda-beda. Tapi kalau kita tidak pernah melatih, saya akan menganggap bahwa ini itu adalah ego yang sama. Hanya saja hari ini dia berkata ini, hari besok berkata ini, hari besoknya dia berkata ini, hari besoknya dia berkata ini. Mm-mm. Nah kalau kita melatih, oh ternyata ini adalah bagian-bagian yang berbeda. Kalau kita tidak melatihnya, kita akan ngira bahwa ini itu satu. Hanya saja hari ini dia ngomong ini, hari besok dia ngomong ini, hari besoknya dia ngomong ini, besok. Oh, pantesan di luaran itu ada yang menyebut suara Batin, ya, suara batin, diri sejati. diri sejati Ya. gitu. Mungkin menganggapnya itu suara dari satu pikiran yang Satu yang dominan, yang dominan tadi, ya, yang Pak? dianggap bahwa itulah satu-satunya kebenaran yang dia dengarkan. Iya. Ya mungkin saja ada beberapa yang dia abaikan karena itu yang dominan. Nah, kalau ego yang diabaikan itu berpengaruhnya buat kita itu apa, Pak? Pengaruhnya karena akan menyebabkan pertentangan. Misalnya gini, saya akan minum kopi ya. Iya. Saya pesen kopi, kemudian saya minum kopi. Karena saya pengen kopi ya, bukan butuh kopi, tapi pengen Iya. kopi. Karena pernah merasakan taste-nya kopi, jadi saya pengen kopi. Oke, saya sudah pesen kopi. Lalu ngelihat di menu, kok ada milkshake coklat gitu. Nah, ego yang lain lagi, kenapa sih kamu pesen kopi, kenapa nggak pesen milkshake coklat gitu. Ya, kan nyobain milkshake coklat Iya. gitu ya, Pak. Nah, saya ingin kopi, kemudian bagian yang lain ingin milkshake coklat gitu. Mungkin ketika saya, ini banyak sekali kadang-kadang kita alami. Saya sendiri pun masih sering alami. Saat di depan kafe, kemudian lihat menu. Iya. Kita ngeliat menu gitu kan. Cappuccino, matcha latte, Iya. es latte gitu. Kemudian saya akan memilih mana yang taste-nya saat itu cocok dengan salah satu ego yang dominan, yang pernah merasakan salah satu menu kopi itu. Oke, es cafe latte itu. Sudah kita pilih kan, kita mau ngomong ke kasir. Tetapi kemudian melihat menu lagi, tapi kayaknya enak cappuccino deh. Karena rasa kopinya lebih strong daripada latte. Iya. Daripada kopi latte. Oh, cappuccino. Sebentar mbak gitu. Mungkin sama kasirnya. Kayaknya enak cappuccino deh. Begitu lihat cappuccino, ada lintasan lagi kan. Iya. Kalau pagi gini espresso aja deh. Iya. Itu kan terjadi di dalam sepersekian detik kan pertentangan Iya. itu. Cafe latte, cappuccino, espresso. Apa yang kita akan pilih kan? Itu kan pertentangan Iya. persekian detik. Nah, yang kita menangkan adalah salah satu rasa yang paling kuat yang pernah kita minum pada waktu-waktu terakhir. Misalnya 2 hari yang lalu saya barusan minum cafe latte. Espresso sudah sebulan. Cappuccino sudah 2 bulan yang lalu misalnya. Otomatis yang menang adalah cafe latte. Karena saya masih bisa menarik rasa cafe latte baru seminggu yang lalu. Jadi yang kita menangkan itu adalah yang paling Kuat, yang paling kuat. Yang paling kuat. Nah, belum tentu yang paling terakhir, belum tentu, Oh, belum bisa tentu. jadi yang kemarin rutin Bisa kita jadi, lakukan, jadi dia memorinya lebih. Betul lebih- ya. lebih Ini kuat hanya ya, hanya Pak? sebagai contoh ya. Iya, iya. Sebagai contoh. Tapi yang paling kuat itu yang akan kita menangkan. Yang akan memenangkan Iya. pertengkaran perdebatan ego itu. Antara ego-ego yang lain. Iya, Ya. padahal kalau kita mengesampingkan itu semua, kan kita nggak butuh kopi. Nggak butuh kopi, kalau kan? itu tadi Bapak kan bilang kalau misalnya kita nggak butuh kopi, berarti kita bisa menjadi tuan atas pikiran kita, Pak. Iya, karena apa? Karena mungkin saja ini hanya jadi tren kan. Iya. Oh, sudah seminggu nih nggak ke kafe. Kemudian maksain diri ke kafe karena hanya tren kan. Iya. Nongkrong di kafe supaya dianggap kerja kantoran misalnya gitu. Pesen kopi karena supaya dianggap gengsi misal. Kan ini bukan sesuatu yang saya butuhkan untuk minum kopi itu. Iya. Saya memilih ini atas dasar apa saya pilih kopi itu atau minum kopi itu. Nah, makanya kalau saya butuh kafein.
Dan saya harus tahu kapan tubuh saya butuh kafein. Jadi kalau saya misalnya pagi nih, saya pagi minum kopi. Artinya saya mensuplai kafein di pagi hari. Siang saya nggak ngopi. Sore saya nggak ngopi. Karena saya tahu bahwa seberapa banyak tubuh saya butuh kafein. Bukan gulanya ya, tapi kafeinnya. Jadi kalau memang pagi saya nggak ngopi, saya punya kesempatan minum kafein di siang hari. Atau di sore hari, atau di malam hari. Jadi walaupun saya pengkopi, saya penikmat kopi, tetapi saya nggak akan ngopi setiap saat. Makanya kadang kan, Evi kan juga nawarin saya, Pak kopi nggak? Oh enggak gitu. Udah snack pagi nawarin kopi, makan siang nawarin kopi, snack sore nawarin kopi lagi gitu. Malam selesai ngopi lagi. Nawarin kan, Evi kan pernah nawarin. Nah, berapa kali saya terima tawaran itu? 5. Kan saya nggak selalu ngopi setiap saat kan. Karena saya tahu yang saya butuhkan gitu. Tapi kalau orang yang nggak tahu dibutuhkan, dia setiap saat pasti akan minum apa yang dia inginkan. Saya minum kopi karena saya inget taste-nya. Iya. Saya minum kopi karena saya inget rasa enaknya gitu. Nah ini kan contohnya aja contohnya kopi ya Pak ya. Setiap sesuatu hal yang saya anggap bukan kebutuhan khusus ya Pak, bukan kebutuhan utama. Ya kafein sebenarnya kita juga tanpa kafein ya kita ya fine-fine aja, oke gitu. Nah gimana ini untuk hal yang tadi kembali ke topik saya tadi prioritas ya Pak ya. Untuk hal-hal yang prioritas dengan suara-suara yang banyak, kemudian karena pikiran tadi begitu ramenya akhirnya kita sulit untuk memutuskan yang terbaik. Kemudian ya jangankan memutuskan yang terbaik, untuk memutuskan yang sesuai kebutuhan aja itu memang sulit ya Pak ya. Iya. Jadi memang tujuan dari latihan-latihan ini adalah untuk bagaimana bagian-bagian diri ini. Bagaimana ya, kita melihat bagian-bagian diri dan bagaimana bagian-bagian diri ini ketika dia memberitahu kepada kita itu ada manfaatnya enggak? Atau manfaat atau guna atau bergunanya gitu. Itu besar enggak bagi kita? Bukan berarti kalau kemudian kita lihat tidak ada gunanya nggak kita pilih, nggak juga ya. Iya. Karena bisa saja kita memilih itu karena atas dasar taste, prioritas yang enak juga ya kalau saya memprioritaskan punya mobil gitu misalnya. Nah, oke kan, itu nggak ada yang larang kan, sepanjang punya uang. Atau kemudian kalau dia memutuskan untuk cicil, dia punya kemampuan untuk itu. Oh iya gajinya sekian persen untuk kredit, nggak akan ganggu kebutuhan pokok, ya itu kan oke kan. Oh boleh-boleh saja. Iya, selama dia bertanggung jawab untuk cicilan tadi ya Pak ya. Iya, selama dia tahu sumber dayanya. Iya. Dan bukan berjudi ya, bukan gambling ya. Pokoknya saya yakin saya mampu, ya nggak gitulah. Iya, balik lagi artinya ego itu tadi juga semuanya jangan kita anggap juga dia tidak bermanfaat. Oh iya, ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Iya, makanya kalau kita ngomongin ego kan jangan dianggap bahwa istilah ego itu negatif. Nah, selama ini tuh kayaknya yang masih ada di frame saya itu yang namanya ego itu masih negatif gitu Pak. Dan selalu harus diberantas atau harus ditundukkan gitu kan. Ya, selama kita ego itu bukan sesuatu yang negatif. Kita perlu ego untuk hidup. Karena tanpa ego ya kita nggak akan bisa hidup. Lah untuk bertahan di kursi ngomong seperti ini kan kita butuh ego. Kalau nggak ada ego, kita akan diem aja. Mau ngapain lagi? Udah cukup semua, silahkan kita istirahat. Nah kita perlu ego untuk melangsungkan kehidupan, kita perlu ego. Jadi ego itu bukan sesuatu yang harus kita anggap negatif dan harus kita musnahkan, harus kita menjadi egoless gitu ya. Nah kita kan pernah bahas egoless ya, bahwa egoless itu kan bukan tanpa ego, tapi menempatkan ego dengan tepat gitu. Iya. Jadi
kalau kita bisa artinya melihat mana ego yang bermanfaat, mana yang mungkin belum bermanfaat, ya Pak ya. Ya disitulah kita bisa melihat atau memilah. Kalau saya bahasanya itu membudayakan. Oh iya. Membudayakan. Iya, jadi kita ada ego. Dan bagaimana kita membudayakan ego? Membudayakan itu kan membudidayakan kan? Iya. Membuat ego itu berbudaya. Iya. Ada ego yang tidak berbudaya. Ego yang ingin menang sendiri, itu kan ego yang tidak berbudaya. Iya. Ego yang pengen ngalahin orang lain, itu kan ego yang tidak berbudaya. Iya. Tetapi kalau kita membudayakan ego, kita membuat ego kita itu berbudaya. Dia tahu diri, dia bisa berempati kepada orang. Yang berempati itu kan ego. Termasuk yang berempati itu juga ego, Pak? Ego. Oh. Kita menolong orang, yang nolong itu kan ego. Iya. Kan bagian diri kita. Iya. Siapa kalau bukan itu? Salah satu ego. Ego yang berbudaya. Ego yang sudah kita kelola budidayanya sehingga dia bermanfaat. Jadi kalau kita beranggapan bahwa ego itu negatif dan kemudian harus kita hilangkan atau kita musnahkan, yang mau kita kelola apa bagian diri? Ayo, mari. Kita masih perlu itu untuk hidup ya. Betul. Pak ya. Kemudian ada ajakan gini, ayo memberdayakan diri. Yang diberdayakan apa? Diri yang mana? Kan ego yang diberdayakan kan? Iya. Yang ditingkatkan apa? Ayo tingkatkan dirimu gitu. Apa yang ditingkatkan dalam diri? Ego kan? Karena kita hidup ini kan hanya permainan penempatan ego. Kalau saya sebagai karyawan harus belajar apa, ya itu kan ego yang diberdayakan. Pemberdayaan diri untuk karyawan ya, berarti ego karyawannya itu yang diberdayakan diri. Nah, ketika ego karyawan yang diberdayakan diri, ketika pulang ke rumah dia nggak usah turut campur. Karena di rumah yang diberdayakan adalah ego ibu rumah tangga. Iya. Nah, kalau ego ibu rumah tangga nggak berbudaya, dia nggak akan ngurusin kerjaan rumah, nggak akan mengelola rumah, gitu. Karena ego ibu rumah tangganya nggak berbudaya. Oh iya. Nah, saya pernah ngobrol sama teman saya gini. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya anggaplah misalnya wanita karir gitu ya Pak ya. Sometimes kita ngerasa oh iya di kerjaan kita menjadi orang yang seperti ini. Kembali ke rumah kita menjadi seolah-olah orang yang berbeda. Dan ternyata memang itu penempatan ego ya Pak. Penempatan ego iya. Jadi kan kadang ada yang bilang gini kan sama ibu-ibu terutama, kamu di rumah kok beda banget sih gitu. Nah itu maksud saya tadi. Aduh udah ditransfer ya sama Bapak ya. Kamu di rumah kok jadi beda banget sih, nggak kayak kalau kamu di kantor. Nah gitu. itu Pak maksud saya. Ya memang begitu kan seharusnya. Alamiahnya memang begitu Pak. Alamiah memang begitu. Kantor dengan rumah ya egonya pasti berbeda. Kalau kemudian dia di rumah berlaku sama dengan egonya di kantor, dia tidak bisa melepaskan peran dari ego. Padahal setiap kondisi yang berbeda, kita menggunakan ego yang berbeda. Oh ada ego ustadz misal. Kemudian pada saat di pengajian, di rumah, atau kemudian saat diajak temennya reuni SMA, ego ustadznya dipakai terus gitu. Ceramah dong, temennya diceramah. Ceramain loh, reuni SMA ceramah. Kasihan jadi temennya. Padahal nggak diminta, malah kadang dia yang minta. Boleh nggak aku minta waktu ngisi tausiah? Lu siapa yang minta? Oh mau reuni. Mau reuni kok malah mau ngisi tausiah. Jadi dimanapun kan dia pengen dianggap sebagai ustadz. Itu kayaknya ego yang merepotkan itu Pak. Ego merepotkan pendengar. Kadangkala banyak oknum gitu kan. Oknum ustadz yang merepotkan. Ustadz Robi, tolong jangan seperti itu ya. Udah pensiun. Oh udah pensiun. Baik. Udah pensiun dari merepotkan dia. Iya. Nah makanya kan kalau kita menyadari ternyata ego itu tidak
dimusnahkan, ego itu tidak dihilangkan, tapi perannya itu kita budayakan sesuai dengan tempatnya saat itu, kan enak jadinya. Iya, saat misalnya saya sebagai perempuan yang bekerja, ya saya pergi ke kantor, saya gunakan ego Karyawan. Ya. Kembali ke rumah ya saya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, ibu kan. rumah tangga. Ya, ego itu yang dipakai ya. Iya. Sesuai pada tempat, waktunya ya Pak Iya. dan peran kita. Iya. Oke, siap, gimana? Izin bertanya Pak Agung, Mbak Evi. Silakan. Iya. Pertama sekalian ini kita di mana ya? Nanti sekalian promosi ya. Gimana di Jimbaran? Di Hotel Jimbaran Beach ini. Biar nanti bisa share ke teman-teman semua, kali aja mau bikin acara juga gitu di sini. Sekalian promosi. Yang kedua tentang ego state terkait tentang ingsun sejati. Banyakan itu membedakan, menurut saya sama ingsun sejati dan ego state. Nah sekarang ini pemahamannya ingsun sejati itu atau diri yang sejati itu di luar dari diri, di luar dari ego state itu sendiri, sehingga orang-orang melihat ingsun sejati itu bahwa sebagai kesadaran yang tertinggi, sebagai hal yang suci. Ya seperti itulah, banyak yang memandang seperti itu. Nah minta pendapatnya Pak Agung seperti apa. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir tentang penemu di ego state terapi ya namanya, Richard Gordon. Dia kan menemukan teknik ego state terapi. Jadi teknik terapi dengan memainkan ego state. Jadi yang pernah saya baca itu, jadi dipertemukan misalnya saya punya ego state yang buruk, nah ditemukan dengan ego state yang baik. Setelah itu ditemukan, diakurin, setelah itu minta maaf, kemudian terima kasih, kemudian dikembalikan lagi ego state-nya. Jadi misalnya saya punya ego state marah, ketemu ego state yang sabar. Nah yang sabar ini ngebaikin si yang marah nih, dipeluk segala macam lah tekniknya. Nah pertanyaannya adalah, menurut saya ini bukan hal yang baru sebenarnya gitu. Apakah bagaimana pendapat Pak Agung tentang mengenai ego state terapi itu? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, makasih Mas Robi. Jadi kadangkala kalau kita memang tidak kaya akan literasi, maka kita tidak punya pandangan luas tentang apa yang terjadi di dalam diri. Jadi kalau seseorang ini tidak banyak melihat berbagai macam latar tentang diri manusia, maka apa yang dianggap tadi sebagai ingsun sejati itu adalah satu-satunya kebenaran yang muncul dari dalam diri. Karena apa? Karena miskinnya literasi. Masalahnya hanya itu, miskinnya literasi. Dan kalau kemudian kita lihat, kenapa kok kita menggunakan istilah ego gitu ya? Lo ego itu kan berasal dari psikoanalisa. Yang menggunakan istilah ego itu kan berasal dari psikoanalisa ya, yang pertama kali dicetuskan oleh Freud dan diteruskan oleh Jung. Itu berasal dari psikoanalisa yang kemudian dipakai oleh turunannya psikologi. Nah di dunia kedokteran medis dia tidak mengenal ego, nggak ada kata ego. Di filsafat juga tidak mengenal kata ego, nggak ada kata. Yang mengenal kata ego hanya di psikoanalisa dan psikologi gitu. Nah tapi mengapa kita memakai itu? Apakah di dunia meditasi ada istilah ego gitu kan? Kan kemarin teman kita di grup kan juga ada yang bilang, ini kan istilah ego itu bukan dari dunia meditasi. Ngapain kita pinjem istilah ego dari dunia meditasi gitu. Nah, di meditasi itu sendiri dia tidak mengenal istilah apapun juga. Saat meditasi itu muncul dari India misal, dia tidak menggunakan istilah apapun kecuali dengan istilah India setempat untuk mengatakan bahwa meditasi tidak berhubungan dengan apapun yang ada di bagian-bagian diri kita. Meditasi hanya mengajarkan, kalau kita tarik core-nya yang inti,
Meditasi tidak mengajarkan bagaimana cara pikiran bekerja. Ya. Yang mengajarkan cara pikiran bekerja adalah psikoanalisa. Meditasi hanya mengajarkan bahwa saya memahami alam semesta yang berkaitan dengan hubungannya dengan saya. Bagaimana saya bisa menerima pohon, gunung, batu, dan segala macam. Hanya itu aja. Jadi kebanyakan kalau kita mengikuti meditasi-meditasi konvensional, nggak akan diajak, ayo lihat pikiranmu, nggak. Ayo lihat egomu, enggak. Kesini duduk nikmati angin. Kesini duduk ada tembok, lihat tembok. Sudah itu aja. Hanya melakukan pengamatan terhadap diri kita. Apapun yang ada yang kemudian kita lihat. Amati yuk cangkir ini. Kita mengamati cangkir. Warnanya merah, di dalamnya ada putih gitu. Mungkin di sana menemukan ada sedikit lubang gitu. Hanya sharing tentang pengamatan. Kalau kita bicara tentang meditasi konvensional ya, core-nya meditasi. Lah kemudian kan yang harus kita jawab adalah mengapa kita menggunakan istilah ego. Kenapa? Karena di Indonesia sudah banyak distorsi istilah. Sudah banyak orang yang menggunakan istilah ego untuk menggambarkan ada keinginan atau kata-kata lain di dalam diri yang muncul. Nah, ketika istilah itu sudah digunakan di mana-mana, kalau kemudian kita mau narik core meditasi yang tidak menggunakan istilah itu akan sangat sulit. Karena ego itu sudah menjadi pemahaman umum. Iya. Dan kita sudah terbiasa mengatakan bahwa bagian dari diri itu adalah ego. Itu adalah ego. Yang berperan atau yang berkata lain itu adalah ego. Nah, kalau kita tidak menggunakan istilah itu akan sangat sulit untuk masuk ke ininya ya Pak. Untuk menarik orang, ayo kita amati. Iya. Karena dia sudah pernah baca tentang ego, dia akan bertanya, yang mengamati siapa Pak? Yang diamati siapa Pak? Yang diamati siapa? Yang mengamati ada berapa? Gitu. Nah, karena sudah banyak istilah-istilah di kita itu orangnya pinter-pinter ya. Semua istilah itu masuk gitu. Bahkan dicampur adukan gitu Pak. Bahkan yang bukan ahli fisika pun jadi ahli fisika. Iya. Kuliahnya kayaknya di TikTok deh kayaknya. Bukan ahli kuantum pun jadi ahli kuantum gitu di Indonesia gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan istilah ego ya. Kenapa kok gitu kita gunakan? Kemudian apa kaitannya dengan yang dinamakan Engson sejati? Ya karena satu, kurangnya literasi, sehingga dia hanya menganggap bahwa satu suara itu yang paling benar, yang dia sebut sebagai Engson sejati. Lalu ego state therapy, Gordon Emerson itu memang pencetus metode ego state therapy dari Australia. Benar apa yang dikatakan Mas Robi tadi, bahwa kalau saya punya ego marah, di sini ada ego bijaksana, saya temukan. Jadi kalau saya menemukan dua ego, saya akan pasang 3 kursi. Kursi saya duduk di sini, kursi satu, hei ego marah, kamu duduk di sini. Hei ego bijaksana, kamu duduk di sini. Kemudian saya itu menjadi wasit. Hei ego marah, tolong bilang sama ego bijaksana, maumu apa? Hei ego bijaksana, kamu bilang sama ego marah, apa yang bisa kamu lakukan kalau si ego marah muncul? Nah, kemudian saya akan pindah kursi di ego bijaksana supaya saya bisa bicara mewakili ego bijaksana. Ego marah, kamu harus begini. Saya kemudian pindah di kursi sebagai ego marah. Saya akan bilang, hei ego bijaksana, kamu harus begini. Akhirnya mereka damai. Nah, ego state therapy ini karena Gordon Emerson menurut satu riwayat pernah tinggal selama hampir 10 tahun di Bali. Nah iya, saya pernah dengar itu Pak. Dan belajar banyak tentang kanda 4. Kanda 4 itu kalau di Jawa sedulur papat limo pancer. Karena dia tahu itu bermanfaat. Kanda 4 sedulur papat limo pancer itu bermanfaat dan bisa dipakai terapi, maka dibawa lagi ke Australia.
Mereka itu pintar membuat metode. Membuat metodologi. Kurangnya kita paham tapi nggak bisa buat metodologinya. Misalnya ada tokoh di Jawa yang kemudian bisa mengajak orang untuk mengenal dirinya. Kemudian kalau ditanya, Pak, caranya gimana sih Anda mengajarkan itu kepada murid-muridnya? Ya ikutin saya aja. Ikutin saya aja. Karena dia nggak tahu metodologinya. Ketika seseorang bisa mengajar dan tidak tahu metodologinya, maka pengajarannya ini tidak bisa diduplikasi. Sayang generasi-generasi selanjutnya. Nah, kebanyakan orang kita seperti itu. Orang kita itu mampu untuk mengajak orang mengalami sesuatu, tetapi dia tidak pandai untuk membuat metodologi. Nah, orang Barat sangat pintar membuat metodologi. Nah, kita kekurangannya di situ. Jadi kita kalah sama metodologi yang mereka usung. Kanda 4 saat itu kan tidak ada metodologinya, dibawa sama Gordon Emerson menjadi ego state therapy. Oke, artinya itu memang budaya leluhur kita ya. Budaya leluhur kita dan dipunyai kita kan. Iya. Orang kita nggak mau belajar. Setelah itu menjadi ego state therapy, mereka mau belajar. Mau bayar mahal lagi. Iya, mau bayar mahal demi sertifikatnya. Yang penting kan menjadi license Australia. Iya. Keren. Belajar sedulur papat lima pancer. Mistik itu. Iya kan gitu kan. Tapi begitu ego state keren. bahkan gratis pun nggak ada yang ikut. Belajar ego state terapi 15 juta. Wow, banyak yang ikut. Padahal isinya sama. Kalau di Jawa kan ada juga mendamaikan sedulur papat, di Kanda 4 juga sama. Itu kan metode terapi juga. Tapi kan sayang kalau hal itu tidak dipahami oleh masyarakat dan kemudian kita mendiskreditkan ajaran leluhur kita sendiri. Iya. Artinya sebenarnya kita juga bisa, seharusnya ya kita belajar dari leluhur aja, kita udah pinter gitu Pak. Iya, mereka belajar sama kita. Iya. Artinya mereka belajar sama kita, dibikin metodenya di sana dan kita membeli belajar itu lagi. Sama kayak ada salah satu sekolah internasional di dekat Pondok Indah. Saya nggak sebutkan merek sekolah itu. Dia mengusung franchise sekolah internasional dari Amerika. Iya. Kemudian saya kenal dengan kepala sekolahnya. Lalu dia cerita franchise yang dibeli itu dari mana di Amerika, dan ternyata setelah dia tahu metodologi itu dibuat karena dia mempelajari apa yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro. Dibeli oleh Indonesia, salah satu di Indonesia, kemudian dijual sebagai sekolah internasional, license dari Amerika. Ironis loh. Iya. Ya artinya itu tadi ya Pak, semakin nyata kalau sebenarnya kita tuh punya ajaran yang bagus gitu, cuman kita belum muncul orang-orang yang bisa membuat itu menjadi metode. Iya. Bisa diduplikasi dan diwariskan untuk anak cucu dan itu tantangan kita kan untuk bisa membuatkan itu. Setuju. Agak membengongkan. Ini kayaknya obrolan kita kayaknya makin panas ya. Kayaknya dilanjutnya besok aja kayaknya, Pak. Kita lanjut besok. Ini masih penjabarannya masih luas banget ini. Gimana kalau kita lanjut aja? Kita lanjut besok. Ngobrolnya di Batur aja besok. Iya. Nah, oke, terima kasih teman-teman.